guys, kalau misalkan pengen banget lihat gadis-gadis Manado yang cantik-cantik, jangan terus mata lagi. Para cantik, kulit mulus, dan body seksi. Guys, inilah gadis Manado. Pesonanya seindah bawah laut Bunaken. Senyumnya menggoda, memikat mata laki. Kulitnya putih, bodinya juga. Beningnya khas sebening hamparan pasir di pesisir pantai. Aksen logatnya menciptakan sex appeal tersendiri. Tak sedikit yang meretas sukses di dunia modeling. Mereka memang punya modal mumpuni, daya tarik eksotis, fisik yang nyaris sempurna, dan senyuman bibir nan menggoda. Angel Blue, Dara 21 tahun yang lincah bergaya di depan lensa. Khusus untuk Anda mata lelaki, berikut aksinya dalam rekam gambar spesial. Kalau susahnya sih enggak, ribet iya sih. Hai guys, Anda suka ke Manado? Salah satu kota wisata yang populer di Indonesia. Terkenal akan keeksotisan alam dan keindahan para perempuannya. Kulit putih mulus, bibir merah merekah, jadi ciri khas gadis Manado. Tak heran, banyak mata lelaki yang melirik kota ini sebagai destinasi favorit untuk mencari kesenangan, khususnya petualangan cinta kilat via kencan semalam. Manado, kota eksotis di ujung utara Pulau Sulawesi. Tak lepas dari gaya wisata malam yang pastinya menarik untuk ditilik. Mata lelaki mana yang tak tergoda dengan body sensual wanita Manado, menaklukkan hati yang memandang dan mempesona secara keseluruhan. Si cantik, waduh, gak bisa diungkapin kata-kata wah. Kalau cantik kompetensinya, ya tubuhnya. Seperti kota-kota besar lainnya, modernitas dan gaya hidup membuat denyut hiburan malam di sini berdetak kencang. Ini pula lah yang jadi penyebab merebaknya prostitusi terselubung. Ya, selain Bali, Jakarta, Surabaya, dan Bandung, Manado masuk dalam deretan kota tujuan para penikmat dunia malam. Kamu lokal, tidak kalian suka, soalnya Manado kecil. Tidak pergi mantus sih. Prostitusi terselubung kian marak mewarnai kehidupan malam Manado. Meski tak terekspos di luar, tapi geliatnya menjamur di beberapa tempat hiburan malam. Baby, it's not alright. The second that you turn your back, she'll be out of sight. Ada yang baru di dunia hiburan khusus dewasa Manado, guys. Kini dikenal sebutan boka-boka, alias penjajah cinta kelas atas dengan kendaraan sebagai simbol refinannya. Ada saja ya. Fenomena boka-boka kini tengah menjadi bibir. Ingin tahu lebih dalam apa dan bagaimana jenis prostitusi baru yang satu ini? Boka-boka, wajah prostitusi terselubung baru yang melibatkan jasa rental mobil di kota Manado.
Istilah ini belum terlalu familiar di telinga masyarakat Manado sendiri. Gaungnya memang baru di sekitar pencari cinta sesaat saja. Jika sebelumnya dikenal fenomena gadis taksi, nah kini Boka-Boka memoles tampilan kamuflase bisnis seks terlarang ini. Jadi lebih sulit rembus dan berlabel prestis, menggunakan kendaraan sebagai kode sandi khusus. Segelintir perempuan penjajah cinta di Manado menggunakan mobil untuk menaikkan tarif layanan. Inilah yang disebut Boka-Boka. Mobil sebagai simbol kemapanan dimanfaatkan demi menyandang status berkelas. Meski mobil hanya sewaan, yang penting gaya-gayaan. Sementara di kacamata hidung belang, wanita panggilan Boka-Boka seakan jadi berbeda kasta. Lelaki hidung belang akan berpikir dua kali membayar Boka-Boka di bawah harga standar. Image-nya berbeda dengan PSK pinggir jalan. Mereka sama-sama sebaya dan bahkan sudah punya geng. Itu diawali dari mana ya? Dari mereka sekelompok itu saling tukar pacar dan sebagainya. Dan bahkan yang lebih memprihatinkan itu temannya sendiri bisa menjual temannya sendiri kepada om-om. Boka-Boka, mendengar sebutan ini hati berdesir dan mata dibuat melirik. Jenis prostitusi terselubung yang melibatkan jasa rental mobil ini tengah mewabah. Menetapkan tarif kencang sesuai dengan mobil yang dikendarai si perempuan nakal. Sebut saja namanya Cici. Setahun sudah ia jadi penjajah cinta. Anugerah kecantikan dan budi aduhai dimanfaatkannya untuk membuat mata lelaki melirik. Gaya hidup mewah membuat wanita 24 tahun ini terjerumus dalam guratan bisnis satu malam. Rela menawarkan diri demi rupiah yang dihabiskan dalam sekejap. Teman punya baju bagus, bisa belajar mobil, bawa mobil sendiri, gonta-ganti pacar, banyak uang. Saat beroperasi, Cici selalu mengendarai mobil. Ini bukanlah mobil pribadi miliknya. Hanya sewa satu hari, guna mengelabui pria hidung belang yang mau tak mau jadi terpaksa bayar mahal. Tipe jenis mobil yang dikendarai Boka-Boka berpengaruh pada nilai rate semalam. Jika sewa mobil keluaran teranyar, praktis tarif pun jadi ikut naik. Kita kan pertama ikut teman, terus dikenalin teman sama yang maklar-maklarnya atau germo-germo, sampai mereka kenal sama tamu-tamu, sampai supir yang ngoi, baru dikasih mobil sama germo-germo, atau ada yang pos-pos yang punya mobil yang bisa rental, baru gitu. Boka-Boka tak bekerja sendirian. Ada mucikari yang berperan di belakang layar. Lakonnya sebagai perantara mencari transaksi. Ada yang langsung memberi job di tempat, dan ada juga yang menemani sampai tujuan. Supply dan demand yang tinggi membuat mucikari dan Boka-Boka jadi saling membutuhkan. Ironis. Kalau macam dulunya dia naik taksi, nah sekarang udah pakai plat hitam. Ada juga sampai sudah dapat beli mobil. Supaya kan kalau pakai mobil kan harganya jadi di atas. Modusnya diatur dengan sistem private karena pelanggan Boka-Boka bukan dari kalangan biasa. Nggak pernah terima pelanggan kalau dari Manado, takut ntar kalau kebetulan saudara, kan kita nggak tahu tamu gimana, cuma langsung di kamar kayak gitu, tapi om atau tapi apa teman itu, jadi langsung ditanya, "Ini tamu dari mana?" "Oh, dari Hong Kong, dari Taiwan, atau dari Jakarta."
diskusi boka-boka, tren penyewaan mobil di Manado laris manis. Diminati kupu-kupu malam yang menjadikan mobil sewaan sebagai simbol jasa plus-plus yang mereka tawarkan. Semakin mahal mobil sewaan yang dikendarai, semakin tinggi pula tarif layanan semalam. Deretan mobil ini biasa ditunggangi gadis boka-boka, yang dalam istilah lokal dikenal dengan sebutan gadis tambio. Sejumlah rental mobil biasa menyewakan kendaraan untuk boka-boka. Selera tiap boka-boka berbeda. Namun, mobil yang jadi tren di kalangan anak muda dengan kesan gaul paling laris disewa. Kayaknya kalau harga lebih tinggi itu mereka tuh pakai mobil. Harganya sekitar 300-an sewanya ya. Ada yang menyewa 1 bulan penuh, tapi tak sedikit yang hanya 1 hari. Kalau bawa mobil sendiri cuma gaya, kamu nggak pusing gitu pakai mobil, mau jalan kaki, naik ojek, kamu nggak pusing. Nggak dipilih di bawah kalau kalian mau pakai apa. Kebanyakan kamu cuma tunggu di kamar. Nobody feels your pain, no. You stand alone. Kota cantik di ujung utara Pulau Sulawesi ini kian mengundang rasa penasaran bagi para penikmat jasa esek-esek. Selanjutnya, sesaat lagi stasiun di Mata Lelaki. When you gotta know when summer turns to fall, paradise.